akan tanyakan langsung dengan Ketua Panitia Ramadan Nursia Daud Paloh, Masjid Nursia Daud Paloh 2023, Mas Agus Ramdan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Prihadi. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di studio MG Radio Network. Ini kita bicara soal tema dulu deh. Menebar kebaikan. Apa sih sebenarnya yang ditekankan? Kenapa menebar kebaikan yang diangkat pada tema tahun ini? Dan apa sebenarnya perbedaan dari yang tahun kemarin? Ya, kami dari DKM Masjid Nursia Daud Paloh tentu saja karena kami berada di komplek Media Group ya. Jadi dalam sesuatu kegiatan pasti kita inline dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan secara garis besar. Artinya secara garis besar perusahaan tahun ini mencoba ingin menebar kebaikan lewat tema tersebut. Kita harapkan sebenarnya apa yang menjadi nilai-nilai yang kita anut selama ini di perusahaan kita tercinta ini Media Group ingin juga kita sebarkan di masjid ya, berada di komplek. Jadi karena memang masjid ini digunakan oleh selain buat karyawan Media Group juga oleh masyarakat sekitar. Jadi artinya kita ingin menambah perpanjangan semangat dalam menyambut Ramadan ini, semarak Ramadan ini dengan cara apapun yang kita bisa lakukan. Ayo kita sama-sama menebar kebaikan untuk umat manusia di muka bumi ini. Oke, baik. Lalu kalau bicara soal program Ramadan atau kegiatan-kegiatan Ramadan, apa saja yang telah disiapkan oleh panitia dari Masjid Nursia Daud Paloh ini selama 1 bulan Ramadan penuh ini? Ya, terima kasih Bung Prihadi. Insya Allah tahun ini kita selama sebulan penuh kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ketika kita menyambut tanggal 1 Ramadan itu. Jadi sebelumnya kita sudah mencoba memetakan kira-kira program-program apa yang kira-kira cocok dengan lingkungan kita. Karena ini kita juga berada di lingkungan tempat kerja kita. Kita atur sedemikian rupa supaya program-program ini bisa mempunyai kedekatan dengan karyawan ya. Banyak program-program yang kita pertahankan yang sudah jalan tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah baik kita lanjutkan dan ada beberapa program baru yang tahun ini memang baru kita uji coba dan mudah-mudahan ini menjadi kalau sambutannya baik dari karyawan Media Group, insya Allah tahun-tahun ke depan kita sempurnakan bahkan kita tambah dengan yang lebih baik lagi. Misalnya kalau program-program yang terdahulu kita ada buka bersama atau iftar bersama karyawan Media Group itu tetap kita laksanakan dengan kualitas dan kuantitas kita sempurnakan, kita tambah lagi dengan karyawan dan para donatur yang menyumbangkan makanannya untuk berbuka bersama jamaah di masjid. Kemudian ada taraweh itu juga program-program yang reguler yang tiap tahun ada. Yang berbeda adalah tahun ini kami memberikan kesempatan kepada jamaah dari karyawan untuk menjadi imam. Ya, menjadi imam untuk sholat tarawih atau sholat wajibnya? Dua-duanya. Jadi mulai dari maghrib kita sudah dipimpin oleh imam-imam yang yaitu karyawan juga yang memang punya kompetensi yang kita sudah pilih, sudah tetapkan, sudah ada referensinya. Kira-kira siapa nih karyawan-karyawan kita yang punya kemampuan, kira-kira punya kemampuan untuk sama-sama memakmurkan masjid ini dengan memimpin jamaah menjadi imam. Jadi tidak melulu kita mengandalkan imam-imam yang berasal dari luar gitu. Jadi ini kesempatan baik sebetulnya untuk kita lebih mendekatkan supaya karyawan ini punya rasa memiliki terhadap masjid yang kita cintai ini, yang para pendirinya sudah membangun sedemikian megah, tapi yang paling susah adalah bagaimana memakmurkannya. Betul. Salah satu yang kami ingin coba terapkan tahun ini adalah itu tadi, mencoba memberdayakan potensi yang ada, Mas. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang yang bersedia menjadi dan saya kira mampu dan sanggup menjadi imam, rawatib dan taraweh. Memakmurkan masjid dengan mengundang karyawan di internalnya Media Group Network untuk menjadi imam agar kemudian rasa memiliki masjid itu cara yang gitu nih, cara yang cerdas sekali. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita menebar kebaikan dari hal apapun yang kecil yang bisa kita lakukan ya. Nanti mudah-mudahan yang lain tergerak gitu ya. Untuk saling meningkatkan kemampuannya, ibadahnya untuk lebih meningkatkan kembali dan harapannya sebetulnya apa? Masjid ini bisa makmur, itu saja sebetulnya. Itu yang paling susah sebetulnya. Apalagi momen Ramadan ini adalah saat-saat kita yang harus bisa memakmurkan masjid. Tapi tanggung jawabnya adalah bukan pada saat Ramadannya, tapi bagaimana kemudian memaintain
memakmurkan masjidnya usai Ramadan. Apakah Betul. masih terus dimakmurkan atau cukup di Ramadan aja? Tapi itu kan kita tidak akan mungkin berhenti pada saat Ramadan, momen Betul, Ramadan saja betul. kan, karena harus memakmurkan masjid ini terus-terusan seperti itu. Dan Mas Agus, ini ada juga kah lomba semarak Ramadan? Mungkin dari tahun sebelumnya juga pernah ada beberapa lomba seperti azan, tausiah, tahfidz. Ini masih terus berlangsung di tahun ini atau ada penambahan-penambahan lomba? Ya, ada beberapa lomba yang tetap juga kita pertahankan, ada juga yang kita bikin baru ya, tambahannya dari masukan nih? teman-teman ya, masukan dari teman-teman yang kemarin berembuk ya. Salah satu tambahan juga program yang baru di Apa kita itu selain lomba ya, lomba Semarak Ramadan itu adalah kita ada membuka namanya program klinik Al-Quran. Dan ini juga salah satunya adalah memberdayakan karyawan kita yang punya kemampuan membaca Al-Quran yang lebih tinggi. Iya. Dia bisa mementori siapapun jamaah yang mau belajar baca Al-Quran secara mudah. Gitu. Artinya ini kita ingin mendekatkan lagi mentor-mentor karyawan membimbing karyawan membimbing jamaah yang belum bisa atau lancar membaca Al-Quran. Itu sangat kita apresiasi, dan alhamdulillah sudah ada beberapa karyawan yang memanfaatkan program ini, yang akhwat dibimbing oleh akhwat, ada mentornya dari teman-teman dari unit media hospitality itu membimbing, namanya Mbak Neni. Kemudian untuk yang ikhwannya laki-lakinya dibimbing oleh salah satu mentor kita yang berasal dari salah satu karyawan di unit media Metro TV, ada Jajat Mardiansa. Nah, ini sangat kita apresiasi bagi teman-teman yang ingin belajar di sana, dan waktunya cukup fleksibel menyesuaikan dengan waktu-waktu luang, karena kita tahu semua karyawan kita kan bekerja gitu. Selebihnya mau memanfaatkan waktu itu untuk belajar, kami fasilitasi dengan mudah dan fleksibel. Tantangannya itu, bagaimana kemudian karyawan dengan shifting dan bekerja yang mungkin akan bertolak belakang jadwalnya dengan mereka yang ingin belajar, itu bagaimana kemudian mempertemukan agar waktu-waktu mereka itu antara yang mentor dengan mereka yang ingin belajar lebih dalam terkait dengan Al-Quran, baca Al-Quran bisa klop. Ya, jadi saya coba mengkomunikasikan dengan para mentor itu, dan setiap kali kesempatan mengumumkan kepada jemaah kalau ingin belajar baca Al-Quran silahkan menghubungi mentornya, janjian dengan mentornya. Oh gitu. Mau belajar di masjid silahkan, itu lebih baik. Mau di tempat kerja misalnya mojok sedikit silahkan ya. Yang penting nyaman, belajar itu yang penting nyaman, dan itu tempatnya layak dan bersih ya, layak untuk belajar baca Al-Quran. Mau misalnya jarak jauh, mau online juga terbuka. Sekarang ini apapun medianya bisa kita lakukan. Jadi sampai sefleksibel itu kita membuka. Tidak kaku kita harus belajar itu di masjid, enggak juga. Ini program masjid yang kita harus mencoba mendekatkan lebih dekat kepada jamaah itu. Jadi sampai segitu kita buat supaya memudahkan, Mas. Oke. Jadi itu empowering karyawan ini, memanfaatkan, mengoptimalkan ini sebagai aset dalam arti kan menjadi imam masjid sedang berjalan. Sekarang kemudian menambah karyawan juga bisa menjadi mentor, tentunya dengan cara seleksi dan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh panitia dari Nursia Daud Palo sendiri. Lalu bagaimana dengan pengaruh hubungan dengan komunitas dengan di luar masjid? Apakah juga dilibatkan dalam hal ini lomba misalnya? Apakah juga hanya lomba ini diikut sertakan karyawan dari Media Group Network, atau juga bisa melibatkan masyarakat di sekitar masjid dalam khususnya memakmurkan masjid ini? Nah, ini mengenai lomba ini tadi saya mau coba tambahkan bahwa kita ini lomba ada terbagi dua sebetulnya. Jadi lomba yang khusus untuk karyawan dan karyawati Media Group, dan juga ada lomba yang memang kita terbuka untuk umum. Boleh masyarakat umum ada, dan ini dikelola oleh teman-teman dari unit Media Indonesia. Jadi kalau untuk yang media karyawan dan karyawati Media Group, kita itu ada lomba yang bersifat online dan offline. Yang online itu kita menerima rekaman dari peserta lomba, khususnya karyawan Media Group, untuk lomba azan salah satunya, kemudian lomba tausiah, ada lomba vlog ya untuk karyawan juga, ada lomba satu lagi tahfiz untuk anak-anak karyawan kita. Jadi, itu untuk yang online ya. Jadi mereka pesertanya harus mengirimkan rekamannya
panitia. Nanti panitia akan menseleksi, kemudian akan memilih sedemikian rupa yang terbaik-terbaiknya, dan nanti tiga terbaik akan memperebutkan juaranya ya, 1, 2, 3 yang akan memperebutkan rewards dari panitia dan pendukung. Di acara puncak nanti dia akan diuji kembali dengan materi yang baru gitu. Jadi itu juga secara online nanti. Menarik. Jadi kita coba lebih melibatkan lagi, lebih dekat lagi mereka dengan kita. Lalu ada lomba offline. Offline-nya itu karena kita punya salah satu olahraga yang atau seni juga di masjid itu, tetap kita manfaatkan supaya itu lebih bergiat lagi. Ada lomba archery ya, panahan. Itu juga terbuka untuk perempuan dan laki-laki. Lalu ada yang terakhir, yang baru itu kemarin ada beauty class ini. Nah ya. itu tuh, Ini beauty itu ramai tuh di sekitar ini, ramai apa beauty class gitu kan? Iya. Jadi beauty class ini sebenarnya karya dari kita mengakomodir teman-teman, ide dari teman-teman dari Muslimah Masjid Nusia Darul Paloh. Bagaimana ingin mencoba mengajak karyawati terutama untuk bagaimana mencintai masjid. Jadi semangatnya adalah bagaimana dunia kecantikan dekat dengan mereka kan. Jadi difasilitasi kira-kira ada semacam workshop menambah pengetahuan bagaimana cara meningkatkan keahlian skill untuk make up gitu misalnya. Nanti ada narasumber yang akan menyampaikan materi itu, lalu nanti setelah mereka dapatkan workshop itu pesertanya akan ikut lomba tuh. Akan lomba ya, satu tim gitu merias temannya gitu. Nah, nanti akan dinilai dan di akhirnya nanti akan mendapatkan rewards juga dari panitia. Itu sangat mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh karyawati di media. Betul. Dan yang saya dengar untuk hari ini itu ada acara iftar bersama dengan anak yatim dan juga membagi bantuan seperti itu. Bisa diceritakan secara singkat, Mas Agus? Baik, iya memang itu iftar juga santunan untuk anak yatim. Memang itu kan program unggulan juga dari Media Group dan terutama dilakukan oleh teman-teman dari Departemen Korkom ya. Jadi Media Group itu setiap tahun menyantuni anak-anak yatim, baik binaan maupun anak yatim di seluruh kawasan ya. Terutama sih wilayah Jabodetabek. Yeah. Jadi hari ini kami secara simbolis mengundang sekitar 300 anak yatim 300 dari 5 yayasan yang dikoordinir oleh Saudara Baginda. Ada 300 orang anak yayasan didampingi oleh masing-masing yayasannya. Pembimbing yayasannya, insya Allah nanti sore akan bergabung bersama kita di Masjid Nusia Darul Paloh. Kita sama-sama akan memuliakan mereka, akan mendapatkan santunan dari Media Group, dari manajemen. Ada berupa uang tunai seperti biasa, ada paket paket menarik dan makanan seperti biasa untuk memberikan semangat kepada anak-anak yatim ini supaya mereka mendapatkan keberkahan juga, dan mudah-mudahan ini juga menjadi berkah buat kita. Betul sekali. Dan secara total akan ada sekitar 1.500 anak yatim yang akan disantuni oleh Media Group. Dan selebihnya nanti insya Allah panitia akan langsung door to door mengantarkan paket tersebut. Tidak hanya di masjid, tapi juga diantarkan door to door. Kita akan mengantarkan langsung ke depan pintunya supaya ini nanti bisa terdistribusi dengan baik kepada mereka. Jadi semarak Ramadan itu tidak hanya dirasakan mereka yang berkecimpung dalam memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatannya, tapi juga mendapat mendapat hikmah dan mendapat tambahan nikmat pemberian, karena juga diberi dari door to door seperti itu. Betul. Luar biasa. Yang tidak juga kita harus bisa melupakan itu adalah bagaimana kemudian di akhir Ramadan atau jelang Idul Fitri ini adalah zakat. Bagaimana kemudian panitia Masjid Nusia Darul Paloh ini menerima zakat dan kemudian juga menyalurkannya. Sudah ada target-target siapa saja yang akan menerima zakat-zakat yang dikelola oleh panitia? Ya, mengenai zakat dan infak dan sedekah, memang kita di Masjid Nusia Darul Paloh ini kan ada unit pengelolaan zakat ya, UPZ MDP. Memang setiap hari membuka untuk itu, untuk penerimaan zakat fitrah, zakat mal dan seterusnya, untuk kita salurkan kepada yang berhak. Kita ada beberapa yang para duafa yatim yang di binaan UPZ yang terdaftar, yang memang terutama salah satunya adalah yang kita utamakan adalah anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh karyawan yang telah mendahului kita. Itu sangat kita dahulukan untuk tetap kita
kita santuni, Mhm. karena dulu kan orang tuanya bekerja di sini di Iya, media group betul. berkiprah, jadi anak-anaknya ini menjadi utama untuk kita santuni supaya mereka juga nanti kelak bisa menjadi anak-anak yang menjadi cita-cita almarhumah orang tuanya. Mhm. Lalu ada juga doafa di sekitar kita yang memang sudah terdaftar, dan itu insya Allah semuanya sesuai dengan syariat dan kita salurkan kepada yang berhak, dan kita harapkan memang ini supportnya ya dari semua karyawan dan karyawati Media Group supaya bisa menyalurkan sebagian hartanya untuk dititipkan kepada UPZ Masjid Nur Syadat Paloh, supaya kita bisa sama-sama mengangkat derajat daripada kaum anak yatim dan duafa, terutama keluarga besar karyawan kita sendiri. Betul. Baik yang sekarang masih bertugas maupun yang sudah mendahului kita, almarhumah dan yang meninggalkan anak-anaknya, yang terutama memang kita tetap harus kita perhatikan dan kita santuni. Dan ini dari dulu nilai-nilai yang sudah kita perhatikan dan kita tanamkan, mudah-mudahan sampai ke depan kita bisa terus menerapkan nilai-nilai ini. Oke. Mas Agus, terakhir apa nih harapan dan mungkin ada hal lain yang ingin Mas Agus sampaikan kepada pendengar MG Radio Network? Singkat aja. Dengan tema menebar kebaikan, insya Allah mudah-mudahan harapan kita selama bulan Ramadan ini masjid bisa semarak, dimakmurkan oleh karyawan dan karyawati dan masyarakat di sekitar. Maka kami harapkan supportnya untuk selalu memakmurkan masjid dengan cara meningkatkan ibadah di waktu-waktu yang telah ada sesuai syariat Islam. Lalu harapannya mudah-mudahan setelah Ramadan ini berakhir nanti juga akan tetap terbangun situasi atau suasana hangat Ramadan yang kemeriahan di Masjid Nur Syadat Paloh dan sekitarnya ini. Mudah-mudahan kita bisa menebar kebaikan bersama. Menebar kebaikan dan juga memakmurkan masjid tidak hanya pada saat momen Ramadan, tapi juga usai Ramadan juga masjid tetap harus dimakmurkan. Amin. Baik, terima kasih Mas Agus Ramdan, Panitia Ramadan Masjid Nur Syadat Paloh tahun 2023. Sukses sampai nanti akhirnya, sukses dengan lomba-lombanya, sukses dengan acara hari ini, dan sukses dengan niat-niat baiknya, dan semoga ini tentu menginspirasi buat para pendengar MG Radio Network dari Jakarta maupun juga di Kota Medan dan juga di Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, sukses selalu buat Mas Agus dan teman-teman di Masjid Nur Syadat Paloh.